Selamat datang di channel para real man. Jika di NATO ada bad boy bernama Turki, maka di aliansi BRICS ada bad boy bernama India. Kok bisa, wahai saudaraku? Mari kita bahas salah satu kejadian besar di hari kelima yang membuat kami memutuskan untuk membuatkan video tersendiri, di mana untuk pertama kalinya kapal selam milik Amerika berhasil menenggelamkan kapal perang lawannya. Semua berawal dari footage yang menunjukkan sudut pandang dari sebuah periskop kapal selam yang sedang memantau kapal perang. Namun tiba-tiba, BOOM! Sebuah hantaman yang menggelegar terjadi di bawah air, di bawah kapal perang yang dipantau itu. Jelas itu adalah hantaman dari torpedo, alias rudalnya kapal selam, alias rudal bawah air, karena ledakannya terjadi di bawah air. Awalnya kami mengira ini adalah video AI atau cuplikan dari video game, karena asal teman-teman semua tahu, dalam perang ini, kami menyaring cukup banyak video dalam perang informasi. Entah itu video AI, cuplikan video game, video dari tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan video dari kejadian di negara lain. Dan kecurigaan itu juga kami sematkan di video ini. Namun kemudian, semuanya menjadi jelas ketika Kementerian Perang Amerika merilis secara resmi video ini, yang mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, kapal selam mereka berhasil menenggelamkan kapal perang lawan menggunakan torpedo. Iran kemudian mengonfirmasi bahwa salah satu frigat mereka mengalami serangan di sekitar Sri Lanka dan India setelah pulang dari latihan maritim internasional di India. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mari kita jabarkan fakta-fakta dari kejadian ini agar Anda mendapatkan informasi lengkap dari salah satu kejadian paling mencengangkan di tahun 2026 ini. Pertama, kapal frigat Iran itu bernama Iris Dena. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia baru saja pulang dari latihan Angkatan Laut Internasional yang digelar di India dengan tema Milan 2026. Satu catatan penting, Amerika juga ikut dalam latihan ini. Latihan yang mulai digelar tanggal 25 Februari 2026 atau 3 hari sebelum perang dimulai. Kemudian, ini adalah pelaut Iran atau kru dari Iris Dena ketika mereka memulai latihan Milan 2026 di India. Kemudian, sang eksekutor alias kapal selam US Navy yang meluncurkan torpedo dalam serangan ini adalah kapal selam kelas Virginia, yaitu USS Minnesota SSN 783. Kapal selam yang dikirim ke Timur Tengah dari markasnya di Guam. Kemudian, mari kita berbicara rudalnya, atau dalam bahasa kapal selam adalah torpedonya. Ini adalah bentuk dari torpedo Mk48 atau Mark 48. Sebuah torpedo dengan hulu ledak seberat 300 kg dengan jarak tembak efektif di 8-20 km. Dan ini kami ada contoh yang diberikan oleh teman kami yang kebetulan menjadi komandan Alki 1 US Navy, di mana video ini menunjukkan efek hantaman dari torpedo Mk48 ketika menghantam kapal perang. Kapal perang yang ditenggelamkan dalam video ini adalah kapal perang Amerika yang sudah dipensiunkan. Bisa Anda lihat, kapal itu langsung terbelah dan tenggelam. Dan mari kita ke timeline kejadiannya. Ini berdasarkan data-data yang kami baca dan kami pelajari berdasarkan kejadian besar ini. 17 Februari, Iris Dena Iran tiba di India untuk mengikuti latihan bersama Milan 2026 bersama dengan 75 negara lainnya, termasuk Indonesia, yang mengirimkan KRI Bung Tomo 357 dalam latihan itu. 25 Februari, hari pertama latihan dilakukan di Samudra Hindia dekat India. 4 Maret, setelah latihan selesai, Iris Dena kemudian berencana kembali ke Iran. Ketika dia masih berada di sekitar wilayah pantai India, tiba-tiba, BOOM! Torpedo Mk48 dari USS Minnesota tepat menghantam Iris Dena. Di waktu yang begitu sempit, distress call dilakukan oleh Iris Dena yang mulai tenggelam. Apa itu distress call, Bang Messi? Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya sinyal mara bahaya, atau bisa juga panggilan mara bahaya. Itu adalah metode internasional untuk meminta bantuan darurat saat seseorang, kapal, atau pesawat terancam bahaya yang sangat serius. Mengejutkannya, India yang posisinya sangat dekat dengan TKP kejadian mengabaikan panggilan dari Iris Dena. Mereka sama sekali tidak merespon. Dan di sisi lain, ada Sri Lanka yang juga menerima panggilan dari koordinat Iris Dena.
Melihat India sama sekali tak merespon panggilan darurat itu, Angkatan Laut Sri Lanka kemudian masuk dan langsung melakukan operasi SAR ke TKP. Inilah kenapa kami katakan di awal video tadi, jika di aliansi NATO ada bad boy bernama Turki, maka di aliansi BRICS ada bad boy bernama India. Beberapa hari sebelum perang terjadi, PM India, Narendra Modi, terbang langsung ke Israel, menunjukkan dukungan langsung terhadap Israel di depan Netanyahu. Dari situ saja kita sudah tahu India di posisi mana, dan alasannya kenapa tidak merespon panggilan darurat dari Irisdena yang berasal dari Iran, yang merupakan lawan dari Israel. Ada 180 pelaut di atas Irisdena, 80 pelaut berhasil diselamatkan ke atas kapal Angkatan Laut Sri Lanka, namun 100 pelaut lainnya hilang. Dan dari 80 yang selamat itu, 50 diantaranya dikabarkan menjadi anumerta di perjalanan karena beratnya luka yang mereka alami. Sungguh kejadian yang sangat horor di tengah lautan. Banyak pengamat mengatakan, terlepas dari keberpihakan India kepada Israel dan Amerika, pertolongan terhadap kru itu di atas semuanya. Mereka menyebut ini sebuah pengkhianatan dari India terhadap tamu yang dengan ramah datang ke undangannya. India terlihat secara sengaja menyerahkan kapal Iran sebagai hadiah simbolis kepada Amerika. Buktinya, mereka sama sekali tak bertindak apapun untuk menutupi niat mereka itu. Seorang analis pertahanan yang berbasis di Amerika mengatakan bahwa Amerika sekarang sangat bergantung pada pelabuhan di India untuk pasokan dan logistik. Dalam krisis Timur Tengah saat ini, kejadian ini sesuai dengan pola tersebut. Kunjungan Modi ke Israel, di mana ia menyebut Israel sebagai tanah air orang India, memperjelas posisi India sebagai negara penyembah Israel. Dan fakta tak terbantahkan lainnya, semua negara pendiri BRICS mengatakan bela sungkawa atas kejadian ini, kecuali India. US Navy kemudian membagikan foto ini, foto yang menunjukkan momen akhir sebelum Irisdena tenggelam. Kemudian, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Peter GZR yang sudah memberikan support lebih kepada kami melalui Saweria di hari ketiga kemarin. Terima kasih selalu full support ke channel kami dengan nilai yang sangat fantastis ini Omku. Anda benar-benar luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah hasil investigasi kami mengenai tenggelamnya frigate Iran karena kapal selam Amerika. Berikan komentar Anda.